Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andi Nurami Rabiul dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Sukses loloskan 29 tim. Universitas Hasanuddin berhasil menduduki peringkat 4 nasional Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-36 tahun 2023. Capaian ini merupakan peringkat terbaik Unhas dalam sejarah penyelenggaraan PIMNAS selama 36 tahun. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Event resmi tahunan Pusat Prestasi Nasional Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau yang dikenal dengan nama PIMNAS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang penalaran untuk memperlombakan karya ilmiah mahasiswa tingkat nasional. Pada PIMNAS ke-36 tahun 2023, Unhas menempati posisi keempat nasional, dengan posisi 3 besar ditempati oleh UGM, IPB, dan ITS. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBM Konsultan, mengungkapkan sebanyak 135 proposal Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM dari Universitas Hasanuddin berhasil mendapatkan dana hibah penelitian dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa atmosfer dalam hal pengembangan nilai-nilai ilmiah, nilai akademik, nilai berpikir kritis, dan nilai untuk melihat hal yang inovatif di tingkat mahasiswa Universitas Hasanuddin sangat luar biasa. Tahun 2023, Unhas berhasil meloloskan 29 tim dan berhasil menduduki peringkat 4 nasional perguruan tinggi dengan pendanaan PKM terbanyak tahun 2023. Anak-anak mahasiswa kita ini sebanyak 145 mahasiswa dari 29 tim itu tidak lepas dari keterlibatan dosen-dosen Unhas sebagai pendamping. Dosen Unhas yang mendampingi di 29 tim ini ada 21 orang. Dan itu mereka eager luar biasa, effortnya yang luar biasa. Rencana tahun depan kita harus lebih kerja keras lagi karena terus terang sepertinya Pak Rektor ini belum senang karena belum juara 1. Pak Rektor targetnya juara 1, kita masih dapat posisi keempat yang masuk ke PIMNAS. Mudah-mudahan tahun depan, jadi kita ingin membuat inovasi cara lain lagi untuk meng-attach ke sana. Selain itu, Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir Abdullah Sanusi SEMBA PhD menjelaskan terkait para tim yang berhasil lolos dalam PIMNAS ke-36 tahun 2023 ini. PIMNAS 2023 ke-36 ini, alhamdulillah Unhas ada 29 tim yang lolos ke PIMNAS, terdiri dari 11 fakultas, ada beberapa fakultas yang agak besar, terutama itu farmasi, 3 besar fakultas yang menyumbangkan tim untuk PIMNAS tahun 2023 itu pertama farmasi dengan 7 tim, kemudian fakultas hukum 4, dan juga fakultas pertanian juga dengan 4 tim. Jadi ke 29 tim ini kita akan coaching lagi, berikan pendampingan, berikan pelatihan agar mereka bisa lebih berbicara banyak pada PIMNAS ke 36 di Universitas Pajajaran nanti. Terdapat 11 fakultas berhasil menyumbangkan proposal yang lolos pendanaan. Dalam urutan 3 besar, Fakultas Farmasi merupakan fakultas terbanyak yang lolos pendanaan, yakni sebanyak 7 tim. Kemudian Fakultas Hukum dan Pertanian meloloskan 4 tim. Mereka akan diberikan pendampingan dan pelatihan sebagai bentuk persiapan pelaksanaan PIMNAS ke-36 di Universitas Pajajaran. Kenapa bisa sampai begitu? Saya kira kuncinya adalah kolaborasi, persistensi, dan dignity sebagai anak-anak Unhas. Kita bangga sebagai orang Unhas, dosennya, pimpinan, mulai dari tingkat rektorat sampai ke bawah, Bapak Ibu dosen pendamping, dan kami di tim Pokja terus bekerja bersama-sama mendampingi adik-adik kita, bahkan di unit-unit lain juga semuanya ikut mendukung sehingga bisa sampai sejauh ini. Tentu kita tidak akan berhenti di sini karena masih ada 1 step lagi ya. Kita akan menyongsong PIMNAS yang sebentar lagi akan berlangsung, dan sejak kemarin-kemarin
aneka persiapan kita sudah lakukan. Menurut Ketua Pokja Prestasi dan Kewirausahaan Mahasiswa, Dr. Suhasman Eshut MSc, faktor kunci di balik kesuksesan yang diraih Unhas adalah kolaborasi, eksistensi, dan dignity. Pengarah Pokja Prestasi dan Kewirausahaan Mahasiswa, Dr. Gigi Nursyamsi MKes, menyampaikan bahwa kehadiran dosen pendamping menjadi penyemangat serta memberikan pengarahan bagi para mahasiswa. Nursyamsi berharap bahwa capaian ini dapat meningkatkan kolaborasi mahasiswa dan seluruh dosen di Unhas untuk mengharumkan nama baik Universitas Hasanuddin. Selama ini memang dosen pendamping ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan adik-adik. Ya, dosen pendamping menjadi penyemangat manakala adik-adik ini butuh untuk disemangati, butuh untuk diberikan panduan, butuh untuk diarahkan. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang beroperasi di jalan-jalan strategis di sekitar area rumah sakit. Penertiban ini dilakukan sebagai respon terhadap kemacetan yang dapat ditimbulkan pedagang kaki lima. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Penertiban pedagang kaki lima merupakan tindakan pengawasan dan penegakan peraturan yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menjaga ketertiban dan kelancaran aktivitas di sekitar Rumah Sakit Wahidin. Satuan Polisi Pamong Praja di Makassar adalah yang bertanggung jawab atas penertiban pedagang kaki lima di jalan sekitar Rumah Sakit Wahidin. Penertiban ini dilaksanakan pada 7 November di sekitar Rumah Sakit Wahidin Makassar. Waktu penertiban dimulai pada pukul 9 pagi. Penertiban ini dilakukan di jalan-jalan sekitar Rumah Sakit Wahidin Makassar dengan fokus pada area di sepanjang jalan sekitar rumah sakit. Penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan dan kelancaran aktivitas di sekitar Rumah Sakit Wahidin. Hal ini mungkin dilakukan sebagai respon terhadap keluhan masyarakat untuk memastikan keamanan dan aksesibilitas di sekitar fasilitas kesehatan. Satpol PP melibatkan petugas dalam jumlah yang memadai untuk menjalankan penertiban. Mereka memberikan peringatan dan himbauan kepada pedagang kaki lima untuk meninggalkan tempat mereka. Jika tidak dipatuhi, barang dagangan mereka diangkut dan tindakan hukum yang sesuai dapat diambil. Berdasarkan perda yang berlaku, peraturan daerah. Ya, aturannya itu kalau jualan ya tidak boleh menggunakan bahu jalan, seperti itu. Tidak boleh menggunakan bahu jalan, tidak bisa melanggar rolling, mengganggu keindahan, kemacetan. Kita sesuai aturan, kita kasih teguran dulu, teguran secara lisan. Kalau belum diindahkan, kasih teguran tertulis 3 kali itu tertulis, baru kita adakan penindakan. Penindakannya itu seperti apa? Penyitaan, supaya dia tidak berjualan, untuk buat efek jerah supaya tidak berjualan kembali. Ya, kami adakan rutin patroli tiap hari, dari jam 9 sampai selesai. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin menggelar konferensi internasional pada 8 November 2023 di Unhas Hotel and Convention. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin bersama World Conference on Governance and Social Science mengadakan konferensi internasional yang bertemakan Navigation the Nexus of Global Challenge, Climate Crisis, Humanizing Technology, and Social Politic Dynamic. Konferensi internasional tersebut diadakan selama 2 hari, mulai dari tanggal 8 hingga 9 November 2023 di Unhas Hotel and Convention. Acara ini dibuka dengan menampilkan tari persembahan oleh UKM Sanitari Visip Unhas yang dilanjutkan sambutan oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Profesor Dr. Pil Sukri MSI juga turut memberikan sambutannya. Profesor Dr. Pil Sukri MSI
berterima kasih kepada seluruh panitia dan peserta konferensi internasional, serta terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin karena telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri dan membuka acara tersebut di sela-sela kesibukannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan MOU Universitas Hasanuddin dengan Universitas Mataram. Pemaparan materi disampaikan oleh Profesor Zulfikar Amir PhD dari Universitas Teknologi Nanyang yang berperan sebagai pemateri kunci. Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc berharap dari konferensi internasional kali ini dapat memberikan manfaat bukan hanya untuk warga Unhas namun juga warga dunia. Jadi sebenarnya memang kalau kita melihat temanya itu kan kita mencoba untuk membuka wawasan kita lebih luas, terutama mengembangkan aspek perspektif keilmuan karena selama ini ada kecenderungan bahwa social science jalan sendiri, kemudian physical science jalan sendiri begitu ya, natural science jalan sendiri dan seterusnya. Maka kita mencoba untuk menjembatani dan dengan itu kemudian kita mencoba untuk membuka ruang-ruang diskusi yang lebih besar, yang lebih luas terkait dengan perspektif-perspektif yang ada. Nah saat ini kan tentu dengan perkembangan masyarakat yang sangat luar biasa ini kan tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan satu perspektif saja. Ada banyak perspektif yang kita bisa buka, ada banyak hal yang bisa kita lihat sehingga kemudian permasalahan masyarakat yang kemudian makin kompleks, makin berkembang itu tetap bisa kita ikuti, tetap bisa kita berikan jalan keluarnya. Tentu tadi sudah disampaikan oleh keynote speaker bahwa tentu kita harus salah satunya adalah memanfaatkan misalnya teknologi. Tentu pemanfaatan teknologi dalam hal ini tentu dalam kapasitas yang yang bertanggung jawab begitu ya, karena tadi beliau sampaikan kan ada celah dalam pemanfaatan artificial intelligence, itu ada celah yang kemudian kalau salah dimanfaatkan bisa keliru ya, bisa salah karena dia punya bias dan tidak netral. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga berharap konferensi ini akan membuka ruang diskusi baru agar dapat lebih bijaksana ketika mencoba mentransformasikan perspektif-perspektif dalam melihat permasalahan masyarakat. Penggunaan artificial intelligence di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, di mana ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan sebagai bagian dari komunitas peneliti dan sarjana ilmu sosial, ya. Dan ini terkait dengan karakter dari artificial intelligence, di mana sebenarnya teknologi ini tuh sangat erat terkait dengan permasalahan-permasalahan sosial, ya kan? Dan bahwa pengembangan AI di masyarakat itu dibentuk oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Profesor Zulfikar Amir PhD mengatakan bahwa peneliti-peneliti di Unhas khususnya di FISIP mestinya mengambil peran dalam pengembangan AI di masyarakat. Profesor Zulfikar Amir PhD juga mengatakan bahwa acara ini adalah kesempatan bagi para peneliti FISIP Unhas untuk mengembangkan ilmu baru terkait dengan penggunaan dan adopsi AI di Indonesia. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Nur Rahmi Rabiul beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.